Baik, bertemu kembali di kelas sederhana. Hari ini kakak akan menjelaskan materi mengenai materi cahaya. Jadi sebelum memulai kelas kita, bagi adik-adik yang ingin menyiapkan catatan atau kertas, boleh dipersiapkan. Kemudian, jika ada beberapa hal yang kurang dipahami, langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, kita langsung pada materi kita di saat ini. Tahukah kalian, jika kita beraktivitas di siang hari, misalnya menaiki sepeda atau bahkan mengendarai mobil akan sangat mudah, karena ada bantuan cahaya matahari sebagai penerang di siang hari. Hal ini dapat terjadi karena cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Nah, apakah cahaya matahari memerlukan medium untuk bisa sampai ke bumi? Mari kita cek sama-sama. Nah, yang pertama mengenai pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Sehingga, cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, kita kembali lagi ke pengamatan kita yang sebelumnya. Kalian perhatikan, kira-kira apakah cahaya matahari memerlukan medium untuk merambat? Nah, jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi karena cahaya matahari tidak memerlukan medium untuk dapat merambat sampai ke permukaan bumi. Nah, cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya, dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300 juta meter, atau kalau kita konversikan ke kilometer, menjadi 300.000 kilometer. Nah, yang kedua adalah sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, merambat menurut garis lurus. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat merambat menurut garis lurus, maka kita akan melakukan pengamatan berikut ini. Nah, di sini kakak punya sebuah sentel. Kemudian ada 2 buah karton yang sudah kakak lubangi tengahnya. Yang ketiga adalah sebuah layar putih. Nah, nyalakan senter dan perhatikan cahaya senter yang melalui kedua karton tersebut dan cahaya yang tampak pada layar. Nah, sudah? Kakak ulangi. Nah, kakak matikan lagi. Nah, cobalah geserkan karton kedua ke kiri. Apakah ada cahaya yang tertangkap oleh layar? Sekarang kakak akan geser karton kedua ke sebelah kiri. Nah, sekarang kakak akan nyalakan lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kakak matikan lagi. Kakak nyalakan lagi. Nah, dari hasil kegiatan kita diperoleh bahwa ketika kedua lubang dari nyala senter sejajar dan membentuk garis lurus, maka pada layar tertangkap seberkas cahaya. Sedangkan pada saat karton kedua digeser hingga tak membentuk garis lurus lagi, maka layar tidak tertangkap seberkas cahaya.
Maka hal tersebut dapat membuktikan bahwa cahaya merambat menurut garis lurus. Jadi terbukti ya. Yang kedua, memiliki energi. Cahaya memiliki energi, seperti cahaya matahari yang digunakan untuk mengeringkan jemuran pakaian. Hal itu menunjukkan bahwa cahaya matahari mengandung energi panas. Nah, kegiatan seperti ini memang sering dilakukan oleh kita. Bahkan kalian juga pasti sering menjemur pakaian. Nah, ini adalah salah satu sifat yang paling sering kita temukan. Yang ketiga, dapat dilihat. Nah, cahaya yang memancar dari sumber cahaya seperti lampu senter, matahari, dan lilin itu bisa kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ketika senter dinyalakan, cahaya senter dapat kita lihat. Yang kedua, matahari. Ketika di siang hari, kita dapat melihat cahaya matahari. Yang ketiga, lilin. Ketika lilin dinyalakan, maka kita dapat melihat cahaya lilin. Kemudian, keempat, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, secara umum, radiasi adalah segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tetapi bukan merupakan zat, karena tidak memiliki massa dan menempati ruang. Nah, perhatikan di bawah ini. Di sini kakak punya senter. Kalian perhatikan apa yang terjadi ketika senter dinyalakan. Nah, ketika senter dinyalakan, kalian bisa perhatikan bahwa cahaya senter ini dia bukan merupakan zat. Dia juga tidak memiliki massa dan menempati ruang apapun. Yang kelima, memiliki arah rambat yang tegak lurus arah getarnya. Nah, sebagai gelombang, cahaya termasuk gelombang transversal yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, ini adalah gambar dari gelombang transversal. Ini kalau misalkan cahaya matahari atau cahaya senter kita gambarkan dalam bentuk gelombang, maka cahaya tersebut akan merambat tegak lurus dengan arah getarnya jika kita gambarkan dalam bentuk gelombang transversal. Keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, yang pertama, kakak akan bahas satu-satu. Tetapi, untuk pembahasan kali ini, kakak akan lebih fokus ke pemantulan dan pembiasan. Nanti untuk interferensi, difraksi, dan polarisasi, kakak hanya memberikan gambaran singkat apa itu interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nantinya materi ini bisa kalian pelajari ketika kalian sudah naik ke bangku SMA. Oke, kita lanjut. Yang pertama, sifat cahaya yang dapat mengalami pemantulan. Nah, di sini kakak punya sebuah cermin. Kemudian ada sebuah senter. Ketika kakak menyalakan senter tepat di depan cermin, kira-kira apa yang akan terjadi? Cermin dapat memantulkan cahaya senter. Nah, sifat yang kedua adalah sifat cahaya yang dapat mengalami pembiasan. Nah, kita ambil contoh. Misalnya jika kita memasukkan sebuah sedotan kecil ke dalam gelas berisi air, maka sedotan akan terlihat seperti patah atau bengkok. Nah, perhatikan. Di sini kakak punya sebuah gelas yang berisi air. Ketika kakak memasukkan sedotan ke dalam air, ketika kita lihat dari luar, terlihat seperti
sedotan tersebut terlihat seperti patah atau bengkok. Tetapi seharusnya dia harusnya terlihat tegak lurus seperti ini, seperti garis putus-putus ini. Tetapi yang terjadi adalah jika kita melihat dari luar gelas, ternyata bentuknya terlihat seperti bengkok atau patah. Ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat mengalami pembiasan. Nah, yang ketiga, sifat cahaya yang dapat mengalami interferensi, difraksi, dan polarisasi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya yang datang pada suatu tempat secara bersamaan. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya akibat melewati suatu celah. Sedangkan polarisasi merupakan peristiwa pengurangan arah getar gelombang cahaya yang mulanya memiliki banyak arah getar menjadi satu arah getar. Kakak akan tunjukkan dalam bentuk video berikut ini. Sekarang kakak akan tunjukkan bagaimana proses interferensi cahaya. Di sini kakak punya dua sumber cahaya. Kemudian ketika saya nyalakan, kalian bisa perhatikan bahwa terjadi perpaduan antara dua gelombang cahaya. Nah, ketika terjadi perpaduan antara dua gelombang cahaya, maka terjadilah proses yang kalian bisa lihat di gambar. Ini merupakan gambaran umum mengenai proses interferensi cahaya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian proses difraksi cahaya. Nah, ketika sumber cahaya dinyalakan, cahaya melewati celah, kemudian cahaya tersebut berhasil dilenturkan. Nah, ini adalah hasil yang ditunjukkan ketika cahaya tersebut sampai pada layar hitam. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya dapat dilenturkan ketika cahaya tersebut melewati sebuah celah. Nah, ini yang disebut dengan proses difraksi. Nah, ini adalah contoh polarisasi cahaya. Kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah kacamata Polaroid. Nah, pada kacamata Polaroid yang biasanya digunakan orang saat mengunjungi tempat yang terik seperti ke pantai. Nah, kacamata ini berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan memfilter cahaya menggunakan lapisan Polaroid pada kacamata. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah sinar matahari yang belum terpolarisasi. Ketika cahaya matahari yang belum terpolarisasi, dia melewati lapisan kacamata Polaroid ini, maka ketika cahaya tersebut melewati lapisan tersebut, maka secara langsung intensitas cahaya matahari mulai berkurang. Kita bisa lihat ini adalah bentuk gambaran cahaya matahari jika kita gambarkan dalam bentuk gelombang. Nah, ini adalah gelombang yang tidak terpolarisasi. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa gelombang itu terdiri dari dua arah getar. Jadi yang satu naik seperti ini, yang satu di sebelah sana tuh. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini merupakan gelombang yang belum terpolarisasi. Nah, ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah yang berbentuk kotak ini adalah celah polarisator. Nah, ketika gelombang tersebut melalui celah ini, maka gelombang yang telah melewati celah tersebut atau gelombang yang melewati polarisator ini, arah getarnya itu menjadi satu arah getar. Nah,
Yang kalian harus perhatikan bahwa setiap benda yang memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Dan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Ingat, saya ulang lagi. Setiap benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Dan setiap benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut benda gelap. Nah, sekarang perhatikan, apakah yang akan terjadi ketika lilin dinyalakan? Kakak ulangi. Nah, ketika lilin dinyalakan, cahaya tidak sampai ke layar karena terhalang oleh bunga. Benda-benda yang termasuk benda gelap dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, benda yang tak tembus cahaya, yaitu benda gelap yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang diterimanya. Contohnya, karton, buku, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang tembus cahaya, yaitu benda gelap yang meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contoh, kertas tipis. Yang ketiga, benda bening, yaitu benda gelap yang meneruskan hampir semua cahaya yang diterimanya. Contoh, kaca bening. Nah, tetapi yang menjadi catatan di sini adalah benda yang tak tembus cahaya manakala disinari oleh sumber cahaya akan terbentuk bayangan benda di belakang benda tersebut. Seperti yang tadi, ketika lilin dinyalakan, bunga tersebut tidak dapat meneruskan cahaya ke layar, sehingga di belakang bunga tersebut membentuk sebuah bayangan. Bayangan yang terbentuk adalah bayangan bunga itu sendiri. Terima kasih untuk kehadiran kalian di hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tetap update dengan materi-materi di kelas sederhana. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam anak sederhana.